Selamat siang Pak Ali, selaku dosen dari Manajemen Pemasaran. Di sini saya Selina Novianti dengan NPM 221605101 dari REK-A. Di video ini saya akan meresum materi tentang manajemen pemasaran. Ini adalah nama kelompok-kelompok saya. Ada Rafa, Lutfi, Zafar, Nikomang Ayu, dan saya sendiri. Jadi, strategi dan rencana pemasaran. Jadi yang pertama ada pemasaran dan nilai pelanggan. Jadi tugas bisnis di sini adalah memberikan nilai pelanggan dengan keuntungan. Nah, selanjutnya adalah proses pengiriman nilai. Terdapat 3 fase di proses pengiriman nilai. Yang pertama ada fase pertama memilih nilai, yaitu pemasar melakukan segmentasi pasar, memilih target yang sesuai, dan mengembangkan positioning nilai penawaran. Fase kedua adalah memberikan nilai melalui identifikasi fitur, produk tertentu, harga, dan distribusi. Sedangkan fase ketiga adalah mengkomunikasikan nilai dengan memanfaatkan internet, periklanan, tenaga penjualan, dan alat komunikasi lainnya untuk mengumumkan dan mempromosikan produk-produk tertentu. Nah, selanjutnya adalah rantai nilai. Jadi, rantai nilai adalah alat untuk mengidentifikasikan cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Nah, selanjutnya 5 aktivitas utama dan 4 pendukung penciptakan nilai. Jadi yang pertama ada logistik masuk atau membawa material ke dalam bisnis. Yang kedua ada operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga ada logistik keluar atau pengiriman produk akhir. Yang keempat ada pemasaran yang meliputi penjualan. Yang terakhir ada pelayanan. Adapun departemen-departemen khusus yang menangani penciptaan nilai, yaitu yang pertama ada pengadaan, yang kedua pengembangan teknologi, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Nah, selanjutnya ada proses-proses departemen. Jadi yang pertama ada proses penginderaan pasar. Nah, proses ini yaitu mengumpulkan dan mengambil tindakan berdasarkan informasi tentang pasar. Nah, yang kedua ada proses realisasi penawaran baru. Nah, yaitu meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran baru yang berkualitas tinggi dan cepat sesuai dengan anggaran. Yang selanjutnya ada proses manajemen pemenuhan, yaitu menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan menagih pembayaran. Nah, yang keempat ada proses akuisisi pelanggan. Nah, proses ini menentukan target pasar dan mencari calon pelanggan baru. Yang terakhir, proses manajemen hubungan pelanggan, yaitu membangun pemahaman tentang rela hubungan dengan dan penawaran untuk pelanggan individu. Selanjutnya ada kompetensi inti. Terdapat 3 karakteristik kompetensi inti, yaitu kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Yang kedua ada dapat diterapkan di berbagai pasar. Yang ketiga sulit ditiru oleh pesaing. Nah, keunggulan kompetitif juga menyertai kemampuan khusus atau keunggulan dalam proses bisnis yang lebih luas. Selanjutnya ada peran sentral dan perencanaan strategis. Yang pertama ada mengelola bisnis. Nah, mereka sebagai portofolio investasi. Yang kedua ada menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan pasar. Yang ketiga ada menetapkan strategi. Nah, rencana pemasaran sendiri artinya adalah instrumen utama untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran yang beroperasi pada tingkat strategis dan taktis. Selanjutnya, perencanaan strategis oleh korporasi dan divisi. Ada 4 perencanaan, yaitu yang pertama ada mendefinisikan misi perusahaan, yang kedua menetapkan unit bisnis strategis, yang ketiga menugaskan sumber daya ke setiap unit, keempat menilai peluang pertumbuhan. Nah, selanjutnya perencanaan
Strategi unit bisnis. Ada 4 aktivitas, yaitu misi bisnis, analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal, dan yang terakhir perumusan tujuan. Adapun istilah-istilah dalam perencanaan strategis, yaitu yang pertama ada metrik pemasaran. Nah, metrik pemasaran adalah serangkaian ukuran yang membantu pemasar mengukur, membandingkan, dan menafsirkan kinerja mereka. Yang kedua ada bauran pemasaran. Ini menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pemindai pengecer, pengirim perusahaan, harga, media, dan lain-lain. Selanjutnya, dashboard pemasaran. Dashboard pemasaran menampilkan indikator waktu nyata untuk memastikan fungsinya dengan baik. Yang keempat, pengendalian pemasaran. Adalah proses di mana perusahaan menilai dampak kegiatan pemasaran mereka dan membuat perubahan dan penyesuaian yang dibutuhkan. Ada 4 pengendalian, yaitu pengendalian rencana tahunan, pengendalian profitabilitas, pengendalian efisiensi, dan pengendalian strategis. Nah, selanjutnya ada rantai nilai. Proses di mana perusahaan menilai dampak kegiatan pemasaran mereka dan membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis itu ada perencanaan. Perencanaan adalah proses yang organik dapat diubah dan terus berkembang yang harus dikelola dengan keahlian tinggi. Nah, selanjutnya dalam perencanaan bisnis terdapat strategi. Strategi adalah pelaksanaan unsur-unsur rencana berdasarkan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada rencana pemasaran. Jadi, rencana pemasaran Rencana pemasaran adalah suatu proses dokumen yang dihasilkan yang menjelaskan lingkungan pemasaran, menguraikan tujuan dan strategi pemasaran, dan mengidentifikasi bagaimana perusahaan akan menetapkan dan mengendalikan strategi yang tertanam dalam rencana tersebut. Selanjutnya ada rencana bisnis. Rencana bisnis adalah sebuah rencana yang mencakup keputusan yang memandu seluruh organisasi. Selanjutnya ada tingkat perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan tingkat pertama, yaitu dengan perencanaan strategis adalah proses keputusan manajerial yang mencocokkan sumber daya perusahaan. Yang kedua, perencanaan fungsional adalah sebuah proses keputusan untuk berkonsentrasi pada pengembangan secara rinci untuk strategi dan taktik untuk jangka pendek. Yang ketiga, ada perencanaan operasional, di mana proses pengambilan keputusan yang berfokus pada pengembangan rencana rinci untuk kegiatan sehari-hari yang menjalankan rencana fungsional organisasi. Selanjutnya ada perencanaan strategis. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan strategis yaitu visi, misi, dan nilai. Yang kedua, evaluasi lingkungan eksternal dan internal. Yang ketiga, membangun portofolio bisnis. Yang keempat, kembangkan strategi pertumbuhan. Sedangkan perencana pasar ada 4 langkah juga. Yang pertama, lakukan analisis situasi, tetapkan tujuan pemasaran, kembangkan strategi pemasaran, dan menetapkan dan mengontrol rencana pemasaran. Nah, adapun gangguan-gangguan digital dalam perencanaan pasar strategis. Jadi yang pertama, ada ketidakpastian pasar dan keteguhan perubahan. Yang kedua, ada resiko dari berbagai faktor lingkungan. Yang ketiga, ada tingkat potensi dampak. Dan yang terakhir, ada kemungkinan kejadian atau keadaan tertentu di masa depan. Demikian video tentang resum materi manajemen pemasaran.